di jalanku. Haleluya. Yang terkasih dalam Tuhan, silakan. Baik, kita satu di dalam doa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman yang hidup, firman yang kami perlu ya Allah, karena firman itu yang mengerti seluruh kehidupan kami. Kami tidak bisa lepas dari kebenaran firman-Mu, karena kebenaran itu yang menjadikan kami hidup sampai detik saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Maka kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini ya Bapa. Ambil alih seluruh kehidupan kami, ambil alih seluruh tempat ini di dalam nama Yesus Kristus, sehingga firman yang kami dengar, kami beritakan tidak lalu begitu saja, tetapi memperoleh tempat yang indah di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan di dalam setiap perbuatan kehidupan kami sepanjang Tuhan mempercayakan hidup ini ya Bapa. Kami mohon kepada Tuhan segala bentuk tipu daya dari kekuatan kuasa iblis yang ingin untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman ini, kami mohon Allah ikat, lumpuhkan kuasanya, tengking keluar dari tempat ini, dari seluruh kehidupan kami ya Allah. Dan biarlah Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman ini, urapan Tuhan turun bagi kami semua, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya dengan seksama. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, korban kepada kuduskanlah dirimu, datanglah ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya
yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan seorang berdiri yang diurapinya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sema lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita sudah membaca teks Alkitab ini tentang Daud diurapi menjadi raja. Kalau kita melihat kembali pada firman Tuhan, Daud ini adalah raja yang dipersiapkan oleh Allah, tapi belum waktunya bangsa Israel sudah mendesak Allah untuk mempunyai seorang raja. Karena mereka melihat di sekeliling, bangsa-bangsa di sekelilingnya itu punya raja, sedangkan bangsa Israel tidak punya. Maka mereka mempunyai suatu keinginan mendesak Allah supaya mereka mempunyai seorang raja. Maka akhirnya Allah menyuruh Samuel mengurapi Saul. Jadi Saul ini bukan raja yang dipersiapkan oleh Tuhan, tetapi karena desakan bangsa Israel, maka Allah pada akhirnya harus menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Memang Saul ini roh Tuhan juga hinggap pada dia dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan menolak dia karena perbuatannya yang tidak menghargai Tuhan. Sehingga Saul ditolak oleh Tuhan, maka Daud ini harus diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa Allah berfirman kepada Samuel, kenapa engkau berduka cita? Kenapa engkau bersedih? Karena Saul. Tuhan bilang, bukankah aku sudah menolak Saul? Maka sekarang isilah tabung tandukmu dengan minyak, pergilah. Aku mengutus engkau di dalam keluarga daripada Isai untuk mengurapi salah seorang anak daripada
Isai untuk menjadi raja. Jadi Bapak Ibu, kita melihat firman Tuhan ini, Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena dia tidak menghargai perintah daripada Allah. Waktu itu Tuhan sudah perintahkan kepada Saul, musnahkan semua yang ada di medan pertempuran, termasuk semua barang-barang, hewan-hewan, semua perhiasan, semua dimusnahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia tidak memusnahkan itu semua. Dengan berdalih dia membawa itu untuk persembahan. Ini satu kesalahan Bapak Ibu. Terkadang apa yang kita lihat kita bilang bagus, tetapi Tuhan tidak berkenan atas benda itu ataupun manusia. Kita jangan cepat-cepat untuk mengambil suatu kesimpulan untuk bahwa itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk mengatakan demikian dan akhirnya melakukan sesuatu yang di luar dari kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengatakan kepada semua harus dimusnahkan, tetapi semua yang tidak mau mengindahkan perintah daripada Allah sehingga lewat pemberontakannya dan tidak menghargainya perintah Allah, maka dia harus ditolak sebagai raja. Nah, ketika haknya dicabut sebagai raja, hak sebagai raja dicabut oleh Tuhan, berarti Allah juga mencabut rohnya untuk dipindahkan kepada raja yang lain. Maka ketika Daud diurapi menjadi raja, kita lihat Bapak Ibu di dalam firman Tuhan ini, Samuel pergi di dalam keluarga daripada Isai, dan datanglah anak yang pertama, anak yang kedua. Tetapi Tuhan bilang mereka ditolak. Satu perkataan dari Tuhan, mereka ditolak, artinya tidak dipilih oleh Tuhan. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh pun semuanya ditolak. Anak pertama sampai yang ketujuh ditolak. Tetapi ternyata Samuel bertanya lagi kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Isai bilang, oh dia ada di padang lagi mengembalakan kambing domba. Artinya tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Dia tidak masuk hitungan. Anak yang dilupakan. Daud ini anak yang tidak masuk hitungan dan anak yang dilupakan di dalam keluarga. Karena menurut tradisi orang Yahudi, anak pertama, anak sulung itu dia yang masuk hitungan untuk mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh bapaknya. Itu menurut tradisi orang Yahudi. Anak pertama itu anak yang paling istimewa karena dia mempunyai hak kesulungan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Kejadian, peristiwa lahirnya Esau dan Yakub, Allah sudah merubah hak kesulungan itu menjadi tidak lagi pada anak pertama, tetapi anak yang kedua, anak yang bungsu. Itu sudah sejak di dalam kandungan dua orang anak ini, Esau dan Yakub, Allah sudah berfirman bahwa yang sulung akan menjadi hamba bagi adiknya dan adik akan berkuasa terhadap yang sulung. Ini sudah ketetapan Tuhan. Artinya kalau kita mau melihat juga sejauh itu, ketika Yakub menjadi
anak yang diberkati oleh Tuhan melalui hak kesulungan. Hak kesulungan itu istimewa Bapak Ibu, maka itu diperebutkan. Makanya itu Daud tidak tidak masuk di dalam hitungan karena dia anak bungsu, anak paling bontot, anak paling terakhir, tidak masuk dalam hitungan. Karena bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, ketika seorang ayah, seorang bapak itu meninggal, maka anak yang pertama itu yang berdiri untuk mengganti bapaknya, untuk bertanggung jawab di dalam keluarga. Tetapi tradisi ini didobrak oleh Allah sendiri untuk memberikan hak kesulungan itu bagi setiap siapa saja yang berkenan di hati Allah. Termasuk Daud ini, hatinya berkenan di hadapan Allah karena dia selalu dekat dengan Allah. Kalau kita baca di dalam Mazmur, dia selalu memainkan kecapinya untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan kata-kata puisi-puisi yang begitu indah untuk mengagungkan Tuhan. Jadi hatinya itu berkenan kepada Tuhan karena dia memelihara hukum-hukumnya Tuhan. Bukan cuma memelihara, tetapi dia melakukan, menerapkan, mengimplementasikan di dalam seluruh kehidupannya, sehingga Allah memandang, Allah melihat bahwa hatinya itu berkenan kepada Allah. Jadi bukan fisik ataupun urutan lahir itu yang menentukan apakah kita berkenan kepada Allah atau tidak, tetapi yang menentukan kita dihargai dan kita dipandang layak oleh Tuhan adalah sikap hati kita. Sikap hati kita itu yang menjadi suatu nilai plus di hadapan Tuhan untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Jadi ketika Esau dan Yakub ini lahir, Bapak Ibu, Esau lahir, Yakub pun mengikuti lahir. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Yakub itu memegang tumit daripada Esau. Dan firman Tuhan sudah katakan bahwa yang sulung akan menjadi hamba. Itu nubuatan Bapak Ibu, dan itu terbukti ketika mereka besar. Karena menurut tradisi orang Yahudi dan juga tradisi ketimuran di Timur Tengah, anak sulung itu harus mendapat berkat, mendapatkan hak kesulungan, mendapatkan warisan daripada orang tua. Maka Ishak memanggil Esau supaya dibuat makanan yang enak dari buruan, hasil buruannya, supaya bagaimana Ishak memberkati Esau. Ini ditangkap oleh Ribka, maka Ribka perintahkan kepada Yakub, pergi tangkap kambing untuk datang, ibu mengolahnya dan memberikan kepada bapamu supaya engkau mendapatkan berkat. Memang terkesannya menipu, tetapi itu sudah dibuatkan oleh Allah bahwa yang sulung akan menjadi hamba. Jadi kita ingat bahwa sulung itu berbicara mengenai hak istimewa. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel ini adalah bangsa yang terkemudian diciptakan dari setiap bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Dengan awalnya mereka dipercayakan oleh Allah, firman Allah. Tetapi pada akhirnya mereka harus terlambat menerima Kristus.
Dan hak kesulungan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, supaya mereka lebih dulu mengenal Allah. Jadi kita harus menyambut hal ini sebagai sukacita, bergembira di hadapan Tuhan, karena Allah mendobrak tradisi ini untuk memberikan hak kesulungan itu kepada bangsa-bangsa lain yang tidak masuk hitungan, untuk kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kalau bangsa Israel tidak menolak Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bangsa yang tidak masuk hitungan orang Yahudi, kita tidak bisa diselamatkan. Karena untuk menjadi pengikut atau masuk di dalam golongan orang Yahudi, begitu banyak aturan yang dikenakan bagi bangsa-bangsa lain, dan aturan itu terlalu berat yang harus dipenuhi. Tetapi Kristus datang dengan suatu anugerah. Dia melihat bahwa siapa yang berkenan kepada Allah, karena dia melihat hati yang berkenan, hati yang memelihara Taurat Tuhan, memelihara firman Tuhan, melakukan firman Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan lihat. Makanya ketika anak Isai yang pertama ini datang, lewat Eliab ini datang di hadapan Samuel, Samuel melihat bahwa ini sudah dia yang akan menjadi raja. Tetapi Tuhan bilang, aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mengapa hati itu begitu penting, Bapak Ibu? Karena hati itu pusat seluruh kehidupan. Jadi kalau hati kita ini busuk, maka semua tindakan kita juga pasti rusak. Akan merusak seluruh kehidupan kita, karena di dalam sudah banyak kebusukan. Kalau hati kita sudah membenci terhadap orang, maka tindakan kita pun pasti, mulut akan bengkok dengan orang, mata tidak mau melihat orang itu ketika kita berjumpa dengan dia. Karena memang di dalam hati sudah ada kebusukan, ada kebencian. Maka itu hati itu selalu menjadi hal yang penting bagi Allah, supaya hati kita ini menjadi pusat kedamaian dan pusat berdiamnya firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengelola seluruh kehidupan kita sehari-hari, baik dari pikiran kita, baik dari mata kita, baik dari tangan kita, ataupun dari kaki kita. Firman Tuhan itu mengelola semuanya, sehingga hati kita, perilaku kita itu berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud ini tidak masuk hitungan, Bapak Ibu, tetapi pada akhirnya semua perintahkan kepada Isai, panggillah dia, panggil anakmu yang satu itu, karena sebelum dia datang kita tidak akan makan. Artinya sebelum perintah Tuhan Samuel lakukan untuk mengurapi Daud, maka acara pengorbanan itu tidak akan selesai. Jadi Daud dipanggil dan dia datang, maka Tuhan bilang, bangkit dan urapilah dia. Dia menjadi orang pilihan Tuhan karena hatinya berkenan kepada Allah. Kita harus bersyukur kalau pilihan Allah itu jatuh pada diri kita. Nah, kita lihat lagi ketika Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Ruben tidak lagi menjadi
anak sulung. Dia menjadi anak yang pertama lahir, tetapi dia ditolak karena dia tidur dengan ibunya. Jadi Tuhan menolak dia karena dia melakukan perbuatan yang jahat. Anak yang kedua juga tidak dipilih oleh Tuhan, tetapi anak yang ketiga dan keempat ini yang dipilih oleh Tuhan. Dan di sini hak kesulungan itu dibagi menjadi dua. Hak kesulungan secara rohani jatuh pada suku Lewi, dan hak kesulungan untuk mewarisi kerajaan, meneruskan lambang pemerintahan jatuh pada suku Yehuda, anak nomor 4. Jadi dua suku ini yang menjadi pilar utama untuk menyelenggarakan kerajaan dan juga kerohanian bagi bangsa Israel. Dan kita lihat sampai sekarang hak kesulungan suku Lewi itu akhirnya dibukakan bagi setiap bangsa-bangsa. Siapa saja yang dipilih Tuhan bisa melayani Tuhan, bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mengikuti tradisi orang Yahudi, tidak segampang itu Bapak Ibu untuk jadi seorang imam atau jadi seorang raja. Karena itu harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi Tuhan tidak memandang itu, karena Tuhan ingin mendobrak tradisi orang ketimuran, orang Timur Tengah, bahwa anak sulung, anak pertama itu tidak seharusnya menjadi orang pertama di dalam keluarga. Tetapi Allah selalu melihat yang namanya hati. Hati itu memang tidak terlihat oleh manusia, tetapi dia akan terlihat melalui perkataan kita. Perkataan itu bisa terjadi ketika kita berjumpa, berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Apakah kata-kata itu menyakiti hati orang ataupun tidak? Itu kan keluar dari hati. Tangan kita juga demikian. Kalau hati kita baik menyimpan hal yang positif, maka tangan kita tidak mencuri atau pukul istri atau pukul anak atau dan lain-lain sebagainya. Atau bagi yang pegawai tidak otak-atik itu angka dan akhirnya menyeleweng dana dari kas pemerintah. Karena hati kita baik, maka tangan kita tidak buat itu. Begitupun kalau hati kita baik, maka kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Kalau di Kupang sini diskotik mungkin belum terlalu tidak ada ya, atau ada tetapi belum terlalu ini ya. Tapi kalau di Jawa sana diskotik kan banyak, tempat-tempat klub malam itu banyak, tempat minum-minum. Kalau hati kita baik, kita tidak merokok, hati kita baik, kita tidak minum-minum, mabuk-mabuk. Kalau hati kita baik, ingat Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. Ternyata hati itu penting sekali. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Karena firman ini, zaman sekarang ini semua orang bisa membaca firman, semua orang bisa menyelidiki firman Tuhan. Jadi istilahnya pendeta hanya khotbah itu mengingatkan saja. Tetapi kita yang di rumah, di sepanjang perjalanan hidup kita, kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan. Nanti setiap pertemuan ibadat,
pendeta atau pengkhotbah cuma hanya mengingatkan kembali supaya hati kita ini selalu kita berada, hati kita berkenan kepada Allah. Sama seperti seorang janda, karena dia tahu pemberian itu untuk Tuhan, maka dia memberi 2 keping perak itu dari hasil kehidupannya yang terakhir. 2 keping perak itu terlalu sedikit menurut orang Yahudi, tetapi menurut Allah itu terlalu banyak. Karena apa? Dia memberi dari hatinya, memberi dari kekurangan, dan hatinya yang begitu tulus untuk memberi ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak Isai ini datang satu persatu dari yang pertama sampai yang ketujuh, Tuhan berkata kepada Samuel, tidak ada satupun yang dipilih, semuanya ditolak. Padahal yang besar ini terlalu bagus, tinggi dan perawakannya yang bagus. Tetapi Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia selalu melihat bahwa itu orang terlalu bagus, dia terlalu baik. Belum tentu Bapak Ibu. Biarlah waktu yang menilai itu semua. Karena kalau orang itu baik, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan bahasa-bahasa kotor, dia tidak melawan terhadap suami ataupun istri, ataupun memukul anak, ataupun bertengkar dengan tetangga, ataupun lain-lain sebagainya. Kalau dia punya hatinya baik. Jadi kalau kita lihat, ini kan berbicara tentang raja, berarti berbicara tentang pemerintahan. Kita lihat pemerintahan sekarang banyak timpang karena perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita harus menjauh dari semuanya itu? Tidak. Tetapi kita menjaga hidup dan hati kita supaya tidak tergolong di dalam hal yang tidak baik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mau tunduk dan taat pada firman Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada kita. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan